Dari Jalan HM Sanaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, saya Widya Pradipta masih bersama dengan Star Lovers di siang hari ini di podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Dan seperti apa ya, kita akan bahas tentang keaktifan peserta BPJS Kesehatan nih. Kita akan bahas nanti, kita kupas tuntas gitu ya. Kira-kira seperti apa dan bagaimana kondisinya gitu ya. Kita akan kupas bersama dengan Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Bapak Wahyu Prabowo. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Mbak Widya. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tetap semangat ya Pak Wahyu ya. Harus semangat. Harus semangat. Walaupun memang cuacanya ini kayaknya udah mulai hilang nih mataharinya ya. Syahdu tapi. Syahdu meskipun di dekat kita di Tugu sekarang lagi ada persiapan ya Pak Wahyu ya. Oke. Oh iya, ini tentunya juga kita mengucapkan selamat ulang tahun pada Kota Yogyakarta ya. Betul. Yang ke-268 gitu. Betul. Ya. Pas kebetulan ini saat ini 7 Oktober 2024 gitu ya. Semoga semakin di hati ya. Iya, semakin di hati terus deh pokoknya ya. Nanti malam nonton gak Pak? Oh nonton dong. Nonton ya gitu ya. Dia harus siap-siap habis dari kantor langsung nih. Kalau enggak kelihatan. Oke deh. Star Lover seperti biasanya yang pengen bergabung atau mungkin juga punya pertanyaan gitu ya, bisa sampaikan di WA kita di 0818621013 atau juga di kolom komentar Instagram kita @starjogjafm begitu ya. Karena kalau ngomongin tentang BPJS Kesehatan mungkin banyak banget ya yang jadi pertanyaan, atau mungkin juga Star Lovers sudah mulai ini ya paham gitu ya, karena beberapa kali sudah bertemu dengan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta gitu ya Pak Wahyu ya. Tapi yang pertama kita pengen tahu juga dulu nih, karena ini jaminan kesehatan dari pemerintah begitu ya. Sebenarnya program JKN ini dasarnya apa, haknya juga apa, kewajibannya juga apa nih, untuk mengingatkan kembali ke Star Lovers nih Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi bagi Star Lovers gitu ya, kita ngobrol-ngobrol santai gitu bahwa negara hadir ya. Prinsipnya adalah negara hadir. Kalau dulu mungkin ada istilah eksklusivisme kan gitu, karena kalau nggak PNS kan nggak dipikirin ya untuk kesehatannya ataupun juga untuk hari tuanya dan sebagainya. Namun sekarang inklusivisme zamannya, jadi seluruh penduduk pun juga punya hak juga terkait dengan perlindungan jaminan sosial kan gitu. Nah kemudian berangkat dari situ sesuai dengan tujuan negara, kemudian melalui Undang-Undang 40 2004 dan Undang-Undang 24 tahun 2011 gitu ya, bahwa pemerintah ini mencanangkan jaminan kesehatan, jaminan sosial gitu ya. Salah satunya adalah jaminan kesehatan nasional yang ada di sana gitu. Nah kemudian jaminan kesehatan nasional ini tentunya diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia gitu. Berbeda dengan jaminan sosial yang lain yang sekarang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja ini kan bagi pekerja formal dan non formal gitu ya. Nah tapi kalau jaminan kesehatan nasional ini diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Jadi message-nya adalah tidak ada lagi penduduk yang tidak punya akses layanan kesehatan gitu ya. Atau bahkan tidak boleh gitu ya penduduk yang bahkan masih ada resiko finansial ketika mengalami pelayanan kesehatan kan gitu. Nah bagaimana untuk bisa menggapai hal tersebut, maka digalakkan namanya Universal Health Coverage gitu ya. Nah ini juga sekaligus sebagai kado ulang tahun Kota Yogyakarta gitu ya. Kemarin Kota Yogyakarta dan seluruh kabupaten kota plus juga dengan provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu sudah mencapai Universal Health Coverage dan mendapatkan Universal Health Coverage Award Mbak. Apa itu Pak? Ya tanggal 8 Agustus kemarin 2024 gitu ya. Jadi pemerintah itu kan punya RPJMN ya, rencana jangka menengah negara gitu ya, di mana di tahun 2024 ini pemerintah menargetkan 98% penduduk Indonesia itu sudah menjadi peserta JKN dan itu ternyata tercapai Pak. Nah untuk itu kemarin ada UHC Award. Pertama tentunya ada penghargaan UHC dari Presiden ISA itu International Social Security Association kepada pemerintah Indonesia. Nah kemudian pemerintah gitu ya, kemarin Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin memberikan UHC Award kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota tentunya yang sudah mencapai UHC. Nah kebetulan alhamdulillah seluruh DIY ini, kabupaten kota dan Pemda DIY-nya, provinsinya itu juga sudah mencapai 100% Mbak gitu ya, kepesertaan JKN bagi seluruh penduduknya gitu ya. Jadi menerima piagam UHC Award juga gitu. Nah tentunya ini kita syukuri gitu ya, tapi bukan berarti sudah berakhir, tidak. Karena alhamdulillah kalau secara prestasi Pemda ya, pemerintah daerah
negara itu sudah mencapai 100% kalau di DIY, tapi secara keaktifan gitu ya itu baru sekitar 89%. Nah ini yang akan kita bicarakan pada siang hari ini kan. Oke, jadi ini sebenarnya adalah prestasi, tapi ketika mendapatkan prestasi tidak mentok di situ aja ya Pak Wahyu ya. Nah apa yang harus kita lakukan nih, karena tadi melihat ternyata keaktifannya 80%. Keaktifannya ini menyangkut apa aja sih Pak Wahyu? Ya oke. Jadi kalau namanya orang hidup itu kan pasti roda berputar gitu ya Pak ya, gitu kan. Kalau orang Jawa, falsafah Jawa katanya apa, cokro manggilingan gitu ya. Kalau saya bilang sih life circle membership gitu kan. Jadi kan ada orang yang berangkat dari orang tidak mampu ya, kemudian dia ditanggung oleh pemerintah PBI, kemudian ketika dia bekerja kan otomatis ditanggung pemberi kerjanya, kemudian resign menjadi peserta menjadi masyarakat umum, dia wajib daftar mandiri dan seterusnya kan gitu. Nah dalam mencapai UHC tersebut tadi gitu ya, itu kepesertaan JKN itu terbagi secara gotong royong. Jadi untuk yang tidak mampu kita tahu ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Ada yang ditanggung pemerintah pusat APBN, ada yang ditanggung pemerintah daerah lewat APBD itu gampangnya secara PBI gitu ya, penerima bantuan iuran. Tapi kalau teman-teman yang saat ini bekerja produktif itu tentunya punya hak untuk yang mendaftarkan adalah pemberi kerjanya. Jadi bukan teman-teman atau pekerja yang wajib ya, tapi pemberi kerjanya yang punya kewajiban hal tersebut gitu. Nah kemudian bagi Star Lovers gitu ya yang kemudian mampu tapi tidak bekerja pada pihak tertentu, itu kewajibannya daftar mandiri kan gitu. Nah tentunya tadi secara kepesertaan itu sudah seluruh penduduk DIY itu sudah pernah atau sedang terdaftar semuanya gitu ya. Bahkan datanya 100,45% itu sudah punya nomor kepesertaan JKN gitu. Tapi yang aktif saat ini betul-betul bisa menggunakan itu baru 89% saja gitu, yang betul-betul bisa mengakses layanan kesehatan. Nah sisanya masih sekitar 11% itu tentunya terbagi dari masing-masing segmen tadi gitu ya. Kalau yang mandiri itu ya dipengaruhi karena menunggak gitu. Kalau yang pekerja karena sudah PHK gitu ya. Kemudian untuk yang PBI itu ternyata ada juga yang kena validasi gitu. Mungkin sudah bukan menjadi haknya dan sebagainya. Nah, tinggal bagaimana kita mengupayakan teman-teman kita ini peserta penduduk DIY yang nonaktif ini untuk sama-sama aktif ya kembali dalam peserta JKN supaya bisa mengakses layanan kesehatan itu. Ini biasanya aktifnya ketika sudah sakit ya Pak ya. Ya kejadian kasusnya kebanyakan kayak gitu ya. Itu yang repot di situ. Meskipun tetap bisa gitu ya, karena dengan adanya UHC tadi, Universal Health Coverage, itu tuh Pemda DIY dan kabupaten kota punya privilege. Privilege-nya ketika ada masyarakat yang didaftarkan Pemda itu langsung aktif hari itu juga kembali. Ya gitu. Jadi kalau kabupaten kota yang belum UHC di luar sana mungkin di luar DIY gitu ya, itu ketika didaftarkan Pemda aktifnya nanti tanggal 1 bulan berikutnya gitu. Tapi khusus Pemda yang sudah mencapai UHC itu langsung aktif hari itu juga gitu. Nah sehingga tapi meskipun demikian gitu ya, tentunya kita berharap masyarakat jangan nunggu sakit, karena kan namanya perlindungan itu kapan saja digunakan. Nah tadi Mbak Widya ada pertanyaan, terus kemudian upayanya bagaimana gitu ya. Tentunya pertama seluruh Star Lovers ini dan seluruh masyarakat dimanapun berada gitu ya, aware lah terhadap status keaktifan peserta JKN. Dengan cara apa? Kita bisa mengakses paling gampang adalah melalui WA Mbak. WA nomornya 0811 8165 165. Nah silahkan Star Lovers seluruh pendengar cek saja kepesertaan Star Lovers itu aktif apa tidak gitu ya. Nanti di situ input NIK dan tanggal lahir. Nah, itu nanti akan muncul keterangan Anda aktif sebagai segmen apa misalnya, ataupun Anda sedang tidak aktif dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, silakan nanti di mapping diri sendiri. Kalau mampu ya wajib mendaftar secara mandiri atau melunasi tunggakan dan sebagainya. Kalau memang bekerja tapi belum didaftarkan oleh pemberi kerjanya, silakan dilapor ke kami. Nanti kami melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja. Ya, itu nanti akan kami jadwalkan untuk pemeriksaan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau memang tidak mampu ya silakan nanti mengunjungi pemerintah daerah ya yang menjalankan secara bidang jaminan kesehatan itu, nanti untuk didaftarkan JKN-nya, Jaminan Kesehatan Nasional, kepada BPJS Kesehatan. Jadi nanti yang nanggung adalah pemerintah daerah, ataupun juga nanti pemerintah daerah bisa mendaftarkan ke Kementerian Sosial gitu ya, untuk segera aktif dan
tenang gitu ya, sudah punya pesertaan aktif gitu. Oke, jadi paling gampang menggunakan WA itu tadi ya, ketika kita mau cek sebenarnya aku masih aktif atau enggak gitu. Betul, ya. Gitu. Jadi di 0811 8165 165 begitu ya. Nomornya udah cantik nih supaya gampang diingat begitu ya Pak Wahyu ya. Oke, jadi jangan sampai nunggu sakit gitu ya, ketika kita mau gunakan baru nih cek ini kepesertaannya aktif atau enggak gitu. Betul. Ya. Ini bisa dibilang aktif berarti nanti ketika cek itu tadi. Tapi kalau misalnya sudah enggak aktif nih, misalnya dari kalau PBI kan tadi ke dinas terkait ya Pak Wahyu ya. Tapi kalau misalnya ini mandiri, kalau udah nggak aktif, aku harus bagaimana yang harus dilakukan nih supaya aktif kembali kepesertaanku nih Pak Wahyu? Oke, kalau mandiri nanti tentunya tinggal melunasi tunggakan gitu ya. Kalau mau langsung urgent digunakan, tinggal dilunasi nanti langsung aktif gitu. Tapi kalau memang sifatnya awareness gitu ya untuk jaga-jaga, dan kemudian memang melunasi tunggakan pun juga dirasa berat gitu ya, itu ada program rehab namanya, rencana iuran bertahap gitu. Jadi nanti silahkan di apply gitu ya untuk program rehabnya melalui mobil JKN aplikasi itu. Ya itu nanti bisa dicicil sesuai dengan kemampuan peserta. Dan yang perlu diingat oleh seluruh Star Lovers gitu ya, bahwa tunggakan iuran itu tidak akan melebihi 24 bulan Pak. Jadi misalnya ada orang yang sudah menunggak 5 tahun gitu ya, atau 10 tahun bahkan gitu ya, itu yang dihitung hanya 2 tahun aja gitu. Ini sudah mempermudah sebenarnya ya untuk para peserta JKN ini gitu ya, akhirnya ya supaya melunasinya gampang begitu ya Pak ya. Akhirnya yang dihitung 2 tahun ke belakang begitu ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh Star Lovers kalau memang ada tunggakan gitu ya, menggunakan program rehab ini tadi. Bisa langsung dicek aja di mobil JKN ya Pak ya. Di situ ada fitur, di situ bisa langsung diklik, hampir mirip seperti aplikasi pada umumnya ya Pak ya. Betul. Di situ tinggal klik aja sesuai dengan perintahnya. Dan tinggal disesuaikan juga dengan tunggakannya berapa, terus mau dicicil berapa kali begitu ya Pak Wahyu ya. Oke, ini mempermudah Star Lovers gitu sebenarnya gitu. Kalau misalnya nih Pak, ini kemarin juga ada yang nanya, program PBI kemudian di stop gitu ya, karena mau dipakai baru tahu ternyata sudah tidak ikut dalam PBI. Nah ini kalau mau istilahnya bikin sendiri berarti kan Pak ya, kan awalnya kan ditanggung oleh pemerintah, kemudian ini harus mandiri. Nah ini apa yang harus dilakukan supaya apakah daftar baru lagi atau bisa diaktifkan kembali nomornya yang lama yang kemarin terdaftar di PBI ini Pak? Ya tentunya kita nggak perlu khawatir ya Star Lovers ya, kalau misalnya memang Star Lovers ini terdaftar sebagai peserta PBI dan tahu-tahu pesertaannya nonaktif gitu ya. Jadi yang perlu dipahami sebagai trust gitu ya, bahwa sebenarnya pemerintah pun juga punya mekanisme gitu kan. Semua lembaga pasti ada pengawasan kan gitu ya. Kemudian juga mungkin ada audit dan sebagainya gitu. Dikhawatirkan mungkin data kita itu sudah tidak layak untuk menerima PBI, itu sehingga dinonaktifkan. Jadi gampangnya seperti itu gitu. Namun ketika memang kita juga menyadari masih butuh kepesertaan PBI gitu ya, karena memang secara hak juga memang masih dibutuhkan gitu, silahkan kembali untuk mendaftarkan Star Lovers dan anggota keluarganya sebagai peserta PBI kembali ke pemerintah daerah gitu. Nah di pemerintah daerah ini rata-rata ada di Dinsos atau Dinas Kesehatan gitu ya. Kalau untuk mengurus PBI APBN gitu, itu khusus ke Dinas Sosial gitu ya. Yang mana sekarang juga sudah dibantu juga, bisa juga lewat kalurahan masing-masing. Di sana nanti ada namanya operator 6NG namanya gitu ya. Operator 6NG itu aplikasinya Kementerian Sosial. Prinsipnya wajib sudah terdaftar DTKS dulu. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi intinya Kementerian Sosial itu untuk bisa menjamin PBI itu wajib pertanggungjawabannya sudah aktif sebagai DTKS kan gitu. Nah bila mana ya, karena memang mengurus PBI APBN itu mungkin tidak cepat ya, karena tadi sudah DTKS belum, kemudian sudah diajukan dalam aplikasi 6NG belum kan gitu ya. Nah kalau urgent tapi tetap PBI itu nanti bisa aktif dulu ke PBI APBD tadi gitu ya, yang mana karena sudah UHC langsung aktif hari itu juga. Nah untuk PBI APBD ini tergantung kabupatennya ya. Kalau Kota dan Sleman itu di Dinas Kesehatan
Kalau yang lainnya di dinas sosial setahu saya. Oke. Ya itu. Jadi bisa langsung mengajukan lagi sebenarnya ya Pak Ya betul. Karena kebanyakan yang bertanya itu apakah berarti udah nggak bisa mengajukan nih? Mungkin apa karena sudah dianggap sudah tidak layak untuk menerima PBI, akhirnya dinonaktifkan kemudian berpindah menjadi peserta mandiri begitu Pak. Berarti bisa mengajukan kembali sebenarnya ya? Iya betul. Oke, gitu. Jadi bisa ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan. Ya betul. Begitu. Oke, siap gitu ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah memang harus effort ini ya Pak ya kalau untuk mengajukan kembali menjadi peserta PBI ya Salovers ya, karena mungkin dirasa kalau mendaftarkan mandiri dengan anggota keluarga yang mungkin cukup banyak agak memberatkan begitu Pak. Jadi bisa mengajukan kembali, mungkin bisa minta tolong ke kelurahan setempat ya Pak ya untuk bisa memberikan atau mempermudah syaratnya apa saja sih yang harus dipenuhi sebelum akhirnya datang ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan terkait gitu ya Pak ya, terdekat. Baik, oke. Kemudian selain WA nih Pak, kan tadi ada WA, tentu aja ada banyak kanal-kanal lain ya yang diberikan oleh BPJS Kesehatan gitu. Kalau tadi ada mobil JKN, tapi ada juga mungkin yang masih bingung dan bahkan mungkin handphonenya belum support nih Pak untuk download mobil JKN gitu. Nah mungkin ada kanal-kanal lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh para peserta JKN ini Pak. Ya, jadi kami tentunya mendekatkan diri ke seluruh masyarakat gitu ya, Starvers ya. Jadi ada kanal layanan yang bisa diakses secara tatap muka, tapi juga non tatap muka gitu. Jadi tergantung preferensi masing-masing aja gitu kan, lebih nyaman kemana gitu ya. Kalau tatap muka itu nanti bisa ketemu kami tentunya di kantor cabang ataupun juga ke kantor kabupaten, ataupun juga di mall pelayanan publik gitu. Ada juga di BPJS keliling sesuai jadwal tapi gitu ya. Gitu. Nah itu yang tatap muka. Nah tapi kan hari ini mungkin milenial gitu ya teman-teman itu kan waktunya juga sibuk, juga tidak terlalu senang yang antri dan sebagainya gitu. Nah itu silakan dari rumah masing-masing aja gitu. Dari rumah masing-masing kami sudah menyediakan berbagai kanal non tatap muka. Yang paling menjadi unggulan sih mobil JKN sebenarnya Mbak Widya gitu sebenarnya ya. Itu ya. Ya mobil JKN nanti tinggal download aja di Play Store, App Store, nanti login gitu ya, dan kemudian semua fitur sudah ada di sana gitu. Baik itu fitur kepesertaan ya, administrasi peserta maupun sampai dengan kepelayanan gitu ya. Sampai kalau ke rumah sakit pun nggak perlu antri, cukup antri online aja lewat mobil JKN gitu. Kemudian juga kalau dulu ada namanya rekam medis gitu ya, itu juga sudah ada di sana semua. Dulu pernah tindakan medis di mana dan sebagainya, itu namanya iCare namanya kan gitu ya. Termasuk juga screening kesehatan itu juga punya potensi risiko penyakit apa nih. Jadi nggak nunggu ketemu dokter tuh takut gitu ya. Jadi sudah punya risiko apa itu bisa screening kesehatan atau seperti check up kesehatan gitu ya lewat mobil JKN dan seterusnya. Termasuk juga ada telemedicine. Telemedicine itu seperti kalau di aplikasi-aplikasi swasta gitu ya, seperti yang kita mau konsultasi dokter dari rumah, cuman kayak chattingan aja kan gitu. Itu sangat komplit sekali sehingga teman-teman disarankan ya, mungkin diwajibkan ya kalau yang sudah aktif JKN-nya itu punya mobil JKN gitu. Termasuk juga untuk kepesertaannya kalau misalnya mau pindah vaskes dan sebagainya juga lewat mobil JKN. Nah yang kedua tadi ya Pandawa gitu, karena mungkin tidak semua yang punya smartphone itu mungkin terbiasa dengan aplikasi gitu ya. Sekarang kayaknya semua orang tuh pegang WA kan gitu kan. Nah sehingga jembatannya ada Pandawa tadi, pelayanan administrasi melalui WA 0811 8165 165 gitu. Nah kemudian yang lainnya nanti ada 165 itu care center ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada keluhan, pengaduan dan sebagainya, nanti tinggal telepon aja 24 jam gitu. Ada care center gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak pilihan disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing ya Starlovers. Starlovers lebih suka tatap muka ya monggo. Kalau lebih suka nggak tatap muka atau mungkin WA aja deh karena udah nyaman dengan WA ya udah WA. Tapi sebenarnya di mobil JKN tadi sudah lengkap ya. Tadi banyak banget tadi disampaikan oleh Pak Wahyu. Tinggal dipilih aja fitur yang mana yang disesuaikan, mau pindah vaskes atau mungkin juga pengen mendaftarkan periksa ke rumah sakit begitu ya. Jadi tidak perlu antri lagi. Oke, ini sebenarnya sudah lengkap di mobil JKN ya Starlovers ya. Tapi juga masih banyak ternyata Pak yang bingung dengan mobil JKN. Nanti akan saya bacakan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Wahyu ya. Kita ke jeda dulu. Jadi
Ini nanti akan saya sampaikan ke Pak Wahyu juga ya Star Lovers ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0818621013 ataupun di Instagram kita Star Jogja FM. Yang belum bertanya silahkan aja, mumpung waktunya masih banyak nih sampai nanti jam 3 sore ya Star Lovers ya. Kita jeda ke lagu terlebih dahulu. Star Lovers masih bersama BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta tentu saja, dan masih bersama Bapak Wahyu Prabowo, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta ya Star Lovers ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk gitu ya. Mumpung ada Pak Wahyu di sini, langsung aja dijawab ya Pak Wahyu ya. Siap. Menarik gitu ya, karena ini berbicara tentang kepesertaan peserta BPJS keaktifan begitu ya. Terus ada pertanyaan gini juga nih dari Bu Fitri nih. Kalau di Jogja sendiri nih Pak Wahyu, apakah semua warganya memang sudah terdaftar BPJS Kesehatan? Oke. Kalau terdaftarnya sudah ya. Jadi dari total 3.700.000 penduduk itu sudah 100,45% sudah punya nomor kepesertaan gitu. Tapi yang sedang aktif tadi itu baru 89%. Yeah. Jadi masih ada 11% yang dia pernah terdaftar tapi sedang dalam kondisi tidak aktif gitu ya. Gitu. Oke. Kondisinya yang tidak aktif begitu ya. Kalau terdaftar sudah gitu. Tapi ada beberapa yang belum aktif begitu nih Bu Fitri ya. Kemudian juga dari Bapak Widi, apakah ada kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja juga untuk memantau kepesertaan para pekerja? Karena tadi disebutkan Pak Wahyu juga ternyata ada beberapa oknum pemberi kerja yang tidak memberikan jaminan kesehatan ke pekerjanya begitu Pak Wahyu. Ya, tentunya ada fungsi dari Undang-Undang 24 2011 dan junto di PP 86 ya tahun 2013 itu kepatuhan terhadap pemberi kerja terhadap JKN kan gitu. Nah itu juga fungsi pengawasannya dimandatkan kepada BPJS Kesehatan dan dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi memang kami dengan Dinas Tenaga Kerja ini kolaborasi mulai dari pengawasan gitu ya sampai dengan nanti ada sosialisasi bersama, edukasi dan sebagainya, sampai dengan pemeriksaan pun juga kita bersama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja gitu. Kalau misalnya nih Pak, memang ada kasus di mana saya sudah bekerja nih tapi belum mendapatkan BPJS Kesehatan. Nah, itu mengadu, apakah nanti juga ada follow up-nya di situ Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran supaya tenang hatinya mungkin ya, karena gelisah gitu. Ya, pertama tentunya bisa dilapor saja ke HRD-nya bahwa saya sudah bekerja kok belum diaktifkan JKN-nya. Nah itu nanti HRD-nya akan menindaklanjuti untuk mengaktifkan JKN-nya kan gitu. Itu yang prosedur. Tapi bila mana memang tadi seperti Mbak Widya sampaikan, ternyata memang disengaja gitu ya, pemberi kerjanya memang nunda ataupun nggak mau daftarin, teman-teman pekerja ini secara Star Lovers yang bekerja ini bisa langsung mengadu kepada kami. Langsung datang aja ke kami, ke kantor cabang, untuk menyampaikan keluhan bahwa sudah bekerja tapi sengaja tidak didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Nah itu nanti tentunya kami ada pilahkan ya, ada dua prosedur gitu. Manakala pemberi kerjanya sudah terdaftar, tinggal yang bersangkutan dan beberapa karyawan yang belum terdaftar, itu nanti kami bisa ada mekanisme untuk mendaftarkan secara sepihak. Jadi tahu-tahu di bulan depan sudah ada tagihan dan kemudian pesertanya sudah aktif aja atas pekerja yang melaporkan pada kami, dan tentunya juga akan kami jamin juga untuk kerahasiaannya dan sebagainya kan gitu. Karena ini sudah merupakan amanat dari peraturan perundangan yang berlaku kan itu. Nah kemudian kalau misalnya memang pekerjanya melapor tadi tapi ternyata memang pemberi kerja ataupun perusahaannya pun juga belum terdaftar sama sekali. Nah tentunya kami akan tidak lanjuti melalui pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan. Akan kami lakukan penjadwalan pemeriksaan melalui pemanggilan maupun juga kunjungan, baik kunjungan secara sendiri maupun dengan Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Kemudian nanti kita SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya, wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya gitu. Jadi di BPJS Kesehatan ini juga ada divisi tentang pengawasan itu tadi ya Pak. Betul, kepatuhan ya. Nah ini jadi satu yang baru lagi yang kita tahu gitu ya. Jadi ini memang bertugas untuk turun ke perusahaan-perusahaan seperti itu Pak Wahyu. Iya, jadi mohon izin kami tidak serta-merta ya, tapi kami memang sudah dibekali dengan amanat pasal 11 Undang-Undang 24 tahun 2011 gitu ya. Jadi di sana BPJS Kesehatan berwenang melakukan pengawasan pemeriksaan kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggara negara. Gitu. Jadi memang kami menjalankan tugas itu. Jadi kalau misalnya mohon izin ya Bapak Ibu Star Lovers yang pendengar itu juga punya
perusahaan gitu ya, punya karyawan dan sebagainya. Kemudian suatu ketika kami harus sowan gitu ya, itu memang kami menjalankan fungsi dan tugas dari pasal 11 tadi gitu. Beberapa yang sering dijumpai atau jadi pertanyaan adalah misalnya ketika menunggu tuh 3 bulan atau 2 bulan karena on the job training OJT, biasanya seperti itu baru diberikan BPJS kesehatan. Nah itu kalau dari Pak Wahyu sendiri tanggapannya seperti apa tuh Pak? Apakah memang seperti itu aturannya atau sebenarnya nggak ada tuh aturan kayak gitu tuh? Sebenarnya nggak betul ya, nggak ada aturannya. Jadi di dalam lingkup kerja itu kan ada namanya hubungan industrial atau hubungan kerja gitu. Di mana sudah terpenuhi antara pemberi kerja, pekerja dan objek pekerjaannya gitu. Ketika pekerja itu sudah menjalankan kewajibannya untuk bekerja, tentunya juga siapapun itu berhak juga menerima kompensasi, baik itu upah maupun juga perlindungan jaminan kesehatan gitu. Jadi tidak ketentuannya gitu ya, tidak boleh ada pembedaan antara yang sudah didaftarkan itu adalah yang sudah tetap, kemudian yang belum tetap belum didaftarkan, ataupun juga yang masih OJT belum didaftarkan. Itu tidak boleh ada pembedaan tersebut, karena siapapun itu yang bekerja, apakah itu tetap atau tidak tetap ataupun juga OJT, kan punya risiko yang sama gitu. Ya, punya risiko yang sama, punya prestasi kerja yang sama, punya target juga yang sama, sehingga pun juga kompensasinya pun juga tidak boleh dibedakan. Itu ada di ketentuan hubungan kerja atau hubungan industrial. Oke, sudah ada ketentuannya. Jadi sebenarnya tidak ada istilah untuk menunggu 3 bulan dulu karena masih training misalnya begitu ya Pak ya. Harusnya dari hari pertama bekerja ya Pak ya. Betul, hari pertama sudah didaftarkan begitu ya. Oke, itu tadi tentang kepesertaan yang bekerja gitu ya, atau seharusnya diberikan jaminan kesehatan melalui pemberi kerja. Nah ini kalau untuk peserta JKN yang dibayari Pemda atau PBI sendiri, apakah kalau di Yogyakarta sendiri masih cukup banyak nih Pak peserta JKN yang PBI ini? Ya, terima kasih. Jadi PBI secara keseluruhan itu sudah 62% ya. Jadi pemerintah ini kalau kami bilang ya nggak main-main ya. Jadi betul-betul komitmennya itu kalau orang Jawa sembodo lah gitu ya. Jadi mentarget, memplanning UHC tadi, tapi juga ternyata memang seluruh warga DIY 3.700.000 itu yang ditanggung APBN saja udah 50% sendiri, sekitar 1.600.000 yang aktif PPAPBN. Kemudian sisanya 12% itu ditanggung oleh APBD ya. Sekarang istilah nomenklaturnya itu PBPU BPPMDA namanya kan gitu. Kalau dulu PPAPBD gitu. Jadi 50% PPAPBN gitu 1.600.000-an, kemudian 12%-nya itu PPAPBD, jadi total 62% itu ditanggung oleh pemerintah. Sisanya baru pekerja itu sekitar 20% dan sisanya baru mandiri gitu. Bisa dibilang ini paling banyak ya Pak kepesertaannya ya. Paling banyak dan ini pastinya karena ditanggung oleh pemerintah, ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan gitu ya oleh peserta PBI ini sendiri, termasuk juga mungkin untuk naik kelas itu nggak bisa ya Pak ya. Iya. Ini yang harus diingat-ingat terus gitu, karena kemarin juga ada yang nanya kalau PBI saya pengen naik ke kelas 2 gitu ternyata nggak bisa gitu ya. Oke, jadi memang nggak bisa naik kelas, jadi di kelas 3 gitu ya Pak Wahyu ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan juga dari Pak Victor gitu ya. Kalau untuk iuran kepesertaan sendiri, apakah ada perbedaan sih Pak antara iuran bulanan yang ditanggung oleh perusahaan dengan yang mandiri? Oh ya, beda banget Pak Victor. Jadi kalau iuran mandiri itu kan dibayar per jiwa per bulan gitu. Jadi misalnya satu keluarga itu isinya 5, anaknya 3 gitu ya, suami istri anaknya 3, itu berarti dia harus bayar 5 orang itu setiap bulan. Tinggal kelasnya yang dipilih, misalnya kelas 2 kan sekarang 100.000 gitu. Berarti ya setiap bulan harus membayar 500.000 gitu. Kalau kelas 1 150.000 berarti harus membayar 750.000 itu setiap bulan. Kalau kelas 3 mandiri 35.000 karena 7.000-nya disubsidi oleh pemerintah gitu. Nah, sementara kalau ditanggung oleh pemberi kerja itu justru malah lebih efisien banget gitu. Karena iurannya hanya sebesar 5% dari persentase gaji pokok dan tunjangan tetap yang kita terima gitu ya. Dimana 4%-nya sendiri itu sudah tanggungan pemberi kerja. Dan kita hanya dipotong 1% Mbak. Nah, jadi kalau contoh misalnya
gajinya 2 juta gitu, berarti pemberi kerjanya hanya bayar 80.000 4% gitu ya. Nah 20.000-nya itu dipotong dari gaji gitu. Nah kemudian dari 5% tersebut itu sudah minimal kelas 2, jadi nggak ada kelas 3, dan kemudian sudah free untuk 5 anggota keluarga. Jadi istri, suami, dan 3 orang anak gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ibaratnya satu orang itu hanya 20.000 gitu kan, murah banget gitu. Dan itu juga nanti ada pembedaan ketika swasta gajinya 4 juta ke atas itu sudah kelas 1. Kalau PNS ya itu golongan 3 ke atas itu sudah kelas 1 kan gitu. Dan kemudian juga ada batas atas 12 juta. Jadi kalau misalnya mohon maaf ada yang gajinya 50 juta, 100 juta, itu pun juga kami nggak akan ngitung semuanya enggak. Tapi wajib dilaporkan semuanya. Tapi dengan dilaporkan semuanya kami hanya mempersentase maksimal 12 juta yang kami presentasikan 5% untuk di bebankan iurannya gitu. Jadi memang ya sangat berbeda ya gitu ya. Sangat beda. Mandiri atau yang bekerja begitu ya Pak Victor ya. Kemudian ini pertanyaan menarik Pak dari Pak Wikan yang ada di Bantul nih. Nah kalau misalnya aku punya pegawai baru nih Pak, baru ku daftarkan di beberapa bulan, karena takutnya nggak serius kerja. Nah itu kan nggak masalah ya sebenarnya. Nah ini gimana tanggapannya Pak Wahyu nih? Ya Pak Wikan dan Starlovers yang lain gitu ya. Terkait dengan turnover itu kan biasa ya kalau di swasta biasa gitu. Jadi kami pun juga sudah menyesuaikan dengan keadaan kondisi tersebut, sehingga melalui self service Bapak Ibu itu sekarang memanfaatkan eDabu itu bisa diaktifkan nonaktifkan kapanpun gitu. Jadi ada namanya aplikasi eDabu ya, elektronik data badan usaha. Begitu karyawan masuk nanti tinggal didaftarkan saja, aktif, dibayarkan dan aktif. Ketika nanti tahu-tahu sebulan 2 bulan atau mungkin 1 tahun 2 tahun karyawan meninggalkan pekerjaan gitu ya, itu tinggal di nonaktifkan saja, sehingga nanti di bulan berikutnya tidak muncul tunggakan dan sudah tidak menjadi beban dari pemberi kerja. Nah status karyawannya gimana? Ya nanti nonaktif statusnya. Gitu ya. Oke, jadi ada eDabu itu tadi gitu ya. Dan mungkin Pak Wikan belum paham nih tentang eDabu ya. Biasanya nih HRD ya, saya pernah dengar dari HRD saya nih Pak gitu ya. Jadi emang ini satu bisa dibilang itu aplikasi ya Pak? Aplikasi yang biasanya ada atau biasanya diakses oleh HRD gitu ya, atau mungkin pemberi kerja begitu ya Pak ya, untuk mendaftarkan pekerjanya. Iya, semua pemberi kerja. Kalau HRD kan ini ya, kalau ada yang sudah punya HRD ya HRD. Tapi kalau mungkin badan usahanya mikro kemudian masih ditangani sendiri ya langsung bisa ownernya langsung bisa menangani sendiri gitu. Nanti Starlovers tinggal di Google aja gitu ya. Nanti eDabu BPJS Kesehatan itu sudah muncul. Nah, nanti sudah muncul, nanti diklik aja eDabunya, kemudian tinggal di input aja user dan passwordnya, itu nanti sudah masuk ke eDabunya gitu. Ya, jadi bagi siapapun pemberi kerja, baik itu owner ataupun kalau sudah punya HRD ya, nanti HRD itu ya tentunya wajib menggunakan eDabu tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ada user atau password yang sudah tidak bisa diakses karena dengan kerahasiaan data itu Mbak, kami memprotek user eDabu itu kalau tidak diakses lebih dari 90 hari atau 3 bulan itu nanti akan nge-lock gitu. Akan nge-lock. Nah itu nanti silahkan menghubungi kami ke relationship officer kami, ke RO. Nanti akan diresetkan usernya dan nanti akan bisa digunakan kembali gitu. Oke, siap. Jadi silahkan aja langsung klik eDabu begitu, nanti pasti keluar gitu ya, bisa diakses di situ. Kemudian ada Bu Lia juga. Ini pernah kerja di Bekasi, ceritanya pengen ganti Vaskes gitu, tapi katanya teman-temannya ini untuk mempermudah download aplikasi Mobile JKN, tapi ternyata yang di-download itu adalah Vaskes gitu ya. Saya udah tanya ke sana-sana, kayaknya kok nggak ada gitu ya, atau mungkin ini salah carinya atau gimana gitu ya di Google Play Store atau di App Store gitu ya. Ini gimana nih Pak? Kayaknya itu juga sama-sama dari BPJS Kesehatan ya Pak ya, aplikasi itu ya. Ya, terima kasih Mbak Widya. Ini juga tadi sempat kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya juga ini harus jadi harus dijelaskan ya Pak ya. Ya, jadi perlu juga mengingatkan peserta. Jadi Starlovers dimanapun berada gitu, nanti downloadnya Mobile JKN yang untuk peserta gitu ya. Jadi ada di Play Store atau App Store, nanti klik aja Mobile JKN, terus kemudian nanti pilih downloadnya yang untuk peserta gitu. Karena di situ juga ada yang Mobile JKN untuk Vaskes gitu. Seperti tadi saya bilang kan, kita nanti
juga sudah melayani juga telemedicine ya. Peserta tinggal di rumah, chattingan, nanti akan dibalas oleh dokter yang ada di Vaskes. Nah itu dokter balasnya itu lewat mobil JKN Vaskes tadi Mbak, kan gitu. Nah jadi jangan download itu kalau Star Lovers itu bukan Vaskes gitu ya. Jadi nanti download mobil JKN peserta. Nah ketika nanti sudah aktif dan login ya, nanti mudah sekali kalau mau pindah Vaskes ya, dari Bekasi ke Jogja, dari Jogja kemanapun dan sebagainya, itu nanti sudah ada pilihannya, pilih provinsinya, kemudian nanti muncul kabupaten kotanya dipilih, nanti pilihannya sudah ada semua di situ. Apakah itu puskesmas, dokter keluarga atau klinik, tinggal pilih aja gitu ya. Oke, ini dari Bu Lia lagi. Saya udah nyari kemana-mana tapi kok nggak ketemu ya Pak ya. Atau saya datang langsung aja ke kantor cabang. Mungkin udah bingung mungkin ya Pak ya. Atau bisa juga dengan Pandawa. Oh Pandawa juga bisa ya. Pandawa juga bisa juga. Nanti tinggal klik saja. Mohon izin, di Pandawa itu ada 3 fitur, 3 menu besar ya. Jadi ada cek peserta tadi satu, yang kedua ada administrasi peserta. Nah di situ bisa digunakan untuk mendaftar baru maupun juga untuk pindah Vaskes ya, Pak? Apapun ya, pindah Vaskes maupun juga pengurusan kepesertaan yang lain. Kemudian yang ketiga penanganan pengaduan. Ya jadi kalau misalnya Star Lovers atau peserta pemirsa dimanapun berada gitu, ketika mungkin nanti ada di rumah sakit atau di FKTP, terus kemudian mohon maaf contohnya mungkin tidak dilayani dengan ramah gitu ya, ataupun mungkin diminta ada biaya tambahan gitu ya, nanti tinggal ditunjukkan aja buktinya gitu ya, difoto, kemudian nanti dilaporkan lewat penanganan pengaduan kami, nanti akan kami tindak lanjuti, kami evaluasi Vaskesnya gitu ya. Jadi sudah dipermudah juga. Sebenarnya di mobil JKN juga ada juga ya, di mobil JKN juga ada menu pengaduan peserta, tapi juga di Pandawa juga tadi itu juga ada menu pengaduan peserta juga gitu. Oke. Ternyata banyak oknum juga ya Pak ya yang nakal kayak gitu ya. Apakah di Yogyakarta juga masih mendapati ada oknum-oknum seperti itu Pak? Ya kita harap sih sudah tidak ada ya, melalui berbagai kanal layanan yang sudah disediakan gitu. Namun yang jelas gini, kita kalau tidak kemudian melulu bicara oknum gitu ya, tapi kan yang jelas ekspektasi pelanggan itu kan semakin meningkat. Betul. Gitu. Sehingga kita sebagai lembaga layanan publik gitu ya, itu wajib meningkatkan kedekatan kita, akses kita kepada masyarakat. Sehingga kalau dulu itu orang harus datang ke layanan tatap muka, harus dengan berkas dan sebagainya, tidak ada lagi sekarang. Semua layanan sudah ada semuanya dan semuanya bisa mengakses sesuai dengan kebutuhannya kan gitu. Nah hanya saja memang betul tadi ya, kalau di perusahaan contohnya gitu ya, atau di lembaga lain itu dia bisa bertransformasi itu secara independen. Tapi kalau JKN ini kan kita sifatnya ekosistem gitu. Jadi BPJS kesehatannya juga harus berubah, tapi juga tidak ada artinya ketika nanti fasilitas kesehatannya pun juga tidak berubah juga untuk memberikan layanan yang yang mudah, cepat dan setara kan gitu. Termasuk juga pemahaman peserta juga. Dan terakhir adalah dukungan dari pemerintah. Jadi ada 4 pilar JKN gitu ya, yang betul-betul harus kolaborasi, sinergi, supaya JKN itu betul-betul bermutu, berkualitas dan berkesinambungan gitu ya. Oke, jadi nggak bisa sendirian ya Pak ya. Nggak bisa sendiri. Teman-teman BPJS Kesehatan juga nggak bisa bekerja sendiri gitu ya. Jadi semuanya perlu bekerja sama gitu ya, untuk bisa mensukseskan jaminan kesehatan ini. Kemudian ada Ibu Lastri juga yang bertanya nih, kalau misalnya mau tahu informasi tentang BPJS Kesehatan nih, atau mau mendaftar atau kepesertaannya dan sebagainya, mau nanya-nanya ini, kalau datang ke MPP Kota, apakah sewaktu-waktu ada yang bertugas nih Pak Wahyu? Oke. Untuk MPP tentunya kami juga standby juga, tapi memang karena kami juga ada, selain MPP ada BPJS keliling ya, yang keliling ke kelurahan-kelurahan dan sebagainya, sehingga kami membagi waktu gitu. Jadi sepertinya di MPP Kota itu setiap hari Rabu kalau nggak salah jadwalnya gitu. Nah sehingga Bu Lastri tadi lebih baik yang ada terus gitu ya, bisa menuju ke kanal layanan kami yang non tatap muka tadi gitu ya. Gitu. Setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Saya ralat, jadi MPP Kota itu aktif Senin, Rabu dan Jumat jam 8 sampai jam 2 gitu Pak gitu. Karena di luar itu kami juga membagi waktu juga untuk keliling gitu. Nah, sehingga kalau di luar dari Senin, Rabu dan Jumat jam 8 sampai jam 2 tadi, Bu Lastri nanti
silakan mengakses saja, bisa ke kantor cabang kami ataupun ke Pandawa atau mobil JKN. Gitu. Kalau yang BPJS keliling tadi juga ini menarik Pak. Ini kelilingnya kemana aja nih maksudnya? Atau mungkin ada beberapa rute tertentu atau bekerja sama dengan kelurahan dan sebagainya nih Pak? Ya kami kalau bisa kemanapun keliling juga kami akan jabanin Mbak gitu ya. Mau dari Sabang sampai Merauke gitu. Cuman kan kami tentunya menyasar ke titik-titik sosial ya, seperti di kelurahan, di pasar, di titik-titik yang kerumunan gitu kan, sehingga efektif gitu. Nah jadwalnya nanti tentunya biasanya ada ya di kelurahan itu ada kami nempel jadwal kami ya, pengumuman. Oke gitu. Jadi monggo silahkan mau pilih yang mana, mau kantor cabang juga bisa, mau ke MPP juga bisa, atau menunggu kebetulan pas ada BPJS keliling, silahkan gitu ya, berdiskusi di situ, menanyakan mungkin beberapa hal yang mungkin masih bingung gitu ya. Kemudian ini ada Mbak Disa nih, kalau ada pembaruan data KK sementara BPJS yang aktif adalah PBI. Nah untuk anggota keluarga baru di KK ini gimana ya Pak ya? Apakah bisa masuk otomatis BPJS PBI atau bagaimana nih kalau ada pembaruan data KK sementara? Nah, Oke, bisa Mbak Diza. Tapi tentunya segera wajib melapor ya gitu, karena kan PBI ditanggung oleh pemerintah. Namanya orang mau bayarin, kalau yang mau dibayarin nggak lapor kan kita nggak tahu kan, betul. Gitu. Jadi tinggal nanti Mbak Diza melaporkan saja. Pertama cek saja PBI-nya itu PBI apa? Apakah pemerintah pusat, APBN atau APBD? Nah, nanti bisa cek di mobil JKN atau di Pandawa tadi gitu ya, di pengecekan peserta. Nah kalau PBI-nya APBN, nanti untuk update kakak ya, anggota keluarganya itu bisa ke kelurahan atau ke dinas sosial gitu. Tapi kalau PBI-nya APBD nanti bisa di antara dinas kesehatan atau dinas sosial. Seperti yang tadi saya bilang, kalau yang menyelenggarakan APBD itu kalau kota Jogja dan Sleman itu di Dinkes, untuk kabupaten kota lainnya ada di Dinsos gitu. Seperti Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul itu di Dinsos, dinas sosial gitu. Oke, siap, sudah terjawab ya Mbak Disa ya. Kemudian juga ada Pak Ahsan di Jokteng nih. Tanya Pak, kalau soal klinik yang nggak enak layanannya itu, nah ini bisa dilaporin ke BPJS nggak ya? Kemarin ganti klinik lewat mobil JKN dan sampai sekarang oke-oke aja klinik baru. Nah ini gimana Pak tentang apa ya, bisa dibilang apa ini ya? Keluhan mungkin ya? Iya. Keluhan. Betul Pak Aksan. Jadi untuk berkolaborasi tadi kan kita juga saling percaya, tapi juga kita wajib saling mengingatkan ya dengan mitra kami. Jadi penting sekali kalau Bapak Ibu dimanapun berada merasa kok ada keluhan, silakan wajib dilaporkan ke kami supaya kami bisa mengevaluasi dengan kinerja vaskes tersebut kan gitu. Jadi ini sifatnya bukan kok nanti nakut-nakutin, enggak juga gitu. Jadi sifatnya memang harus ada perbaikan yang harus dijalankan. Jadi silakan sampaikan ke mobil JKN atau ke ke Pandawa tadi kan. Pandawa gitu. Juga bisa ya Pak. Pandawa juga bisa yang tadi keluar. Nah, terus kemudian juga memang betul ya Pak Aksan tadi sudah betul kalau Mbak Widya tahu kan kita ini vaskesnya itu kan ada 2 tingkat ya, tingkat pertama dan tingkat lanjutan, yaitu di rumah sakit kan itu, rujukan gitu. Nah kemudian di vaskes pertama itu kan memang kalau kita udah memilih vaskes A kan kita nanti ke situ terus kecuali urgent gitu kan, atau kecuali nanti pindah lagi kan gitu. Nah ketika kita sudah tidak puas dengan vaskes A, itu kita bisa pindah ke vaskes B dengan mobil JKN dan Pandawa tadi kan gitu. Kenapa? Karena memang di vaskes tersebut Mbak Disa, BPJS Kesehatan itu sudah membayar biaya kapitasi namanya. Jadi peserta itu sakit nggak sakit, berobat nggak berobat, kita sudah bayar di awal bulan. Supaya apa? Supaya vaskes itu ready kapanpun untuk memberikan pelayanan kesehatan secara preventif kepada peserta. Jadi nanti ya tujuannya pemerintah itu derajat kesehatan Indonesia itu tidak hanya mengobati yang sakit saja, tapi juga mempertahankan yang sehat, supaya tingkat kesehatan itu meningkat gitu. Seperti konsultan kesehatan pribadi di luar negeri kan gitu ya, orang itu nggak harus sakit baru ke dokter, tapi saya belum cek bulan ini ya, saya bulan ini mau ke dokter dan sebagainya kan, itu sudah berjalan sehingga kan tingkat kesehatannya tinggi kan itu. Nah kemudian atas dasar tersebut maka sistemnya kapitasi, dan kemudian dari kapitasi itu juga ada hal yang menarik Mbak Disa, karena semakin saya terdaftar peserta yang aktif di klinik atau di dokter tersebut, itu kan kapitasinya semakin banyak.
Nah, sehingga kan dokter atau klinik atau puskesmas itu kan punya kompetisi untuk memberikan pelayanan yang baik, kan gitu. Nah, bila mana banyak yang kecewa, kemudian nanti banyak yang pindah, itu juga akan kapitasinya turun gitu. Nah, jadi terjadi kompetisi pelayanan gitu. Jadi gimana caranya supaya peserta yang sudah terdaftar di saya itu tidak pindah ke vaskes yang lain, supaya kapitasinya tinggi dan sebagainya. Nah, sehingga Pak Aksan tadi betul juga, kalau memang di vaskes A vaskes X gitu ya, kok tidak dilayani dengan baik, ya pindah saja ke vaskes yang lain kan gitu ya. Nanti di vaskes yang lain kok belum juga puas ya, pindah lagi vaskes yang lain gitu. Karena supaya kita juga ada persaingan yang fair ya, yang tujuannya yang untung itu peserta. Gitu ya, untuk peserta. Jadi sebenarnya pindah vaskes itu tidak melulu hanya karena jarak ya. Karena biasanya kalau di mobil JKN itu kan disarankan nih jarak yang terdekat ini, tapi memang kenyamanan dari peserta itu sendiri ya, Pak Wahyu ya. Itu yang jadi prioritas gitu, bahwa kalau kamu nyaman di sini ya sudah gitu. Kalau nggak nyaman ya udah pindah aja. Gitu. Semudah itu sebenarnya ya. Oke. Siap gitu. Pertanyaan terakhir nih, Pak, kalau saya mau pindah dari vaskes A ke vaskes B, tapi informasinya di vaskes B itu kota pesertanya sudah penuh. Apakah benar bisa penuh kota pesertanya nih, Pak? Ya, betul. Jadi kalau memang ada yang sudah penuh ya silakan untuk mengakses ke vaskes yang lain. Karena tujuannya itu tadi, kepastian kepuasan peserta. Jadi standar vaskes itu juga ada standarnya. Setiap dokter yang bertugas itu maksimal WHO, standar WHO-nya itu melayani 5.000. Jadi kalau misalnya saya punya klinik gitu ya, kemudian klinik saya mempekerjakan ada dokter 4 gitu ya, 4 orang misalnya, tapi kan kita nggak boleh punya klinik gitu ya. Misalnya ada klinik yang mempekerjakan 4 dokter, itu dia maksimal peserta terdaftar ya 20.000 tentunya, kan gitu. Nah, bila mana Bapak Ibu mendapati gitu ya dokter vaskes yang sudah penuh, ya jangan ke situ tapi cari yang lain gitu kan. Tujuannya satu, untuk pemerataan supaya nanti juga vaskes yang lain juga bisa kualitasnya semakin meningkat gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah penuh kok dipaksakan, nanti resikonya nanti kan kualitas pelayanan yang kita terima juga tidak maksimal juga kan gitu ya. Oke, gitu. Jadi ya cari yang lain saja. Mungkin memang itu favorit kali ya, Pak ya. Ada beberapa fasilitas kesehatan yang memang masyarakatnya lebih memilih di situ gitu. Jadi ya udah pilih yang lain aja, supaya juga kita sendiri pesertanya juga nyaman juga ya. Kalau misalnya kuotanya penuh, kita mau periksa juga antri lama juga kayaknya udah sakit juga. Udah tambah sakit nanti malahan ya, Pak ya. Oke, Pak Wahyu, ini untuk mengakhiri podcast kita di siang hari ini, boleh sampaikan ke Star Lovers gitu ya, himbauannya terkait dengan keaktifan, karena kan yang jadi tema kali ini adalah keaktifan. Nah, bagaimana supaya kita tuh sudah terdaftar tapi kita juga aktif gitu, berperan aktif gitu, Pak? Ya, jadi Star Lovers dimanapun berada gitu ya, yang pertama adalah penting aware terhadap keaktifan peserta JKN, karena yang butuh jaminan kesehatan nasional itu tidak hanya orang yang miskin, tidak hanya orang yang tua, tidak hanya orang yang apapun lah, tapi siapapun, mulai dari yang imut-imut sampai yang keriput gitu ya istilahnya, itu punya resiko kesehatan gitu ya. Sehingga sebelum nanti jatuh sakit maupun juga ketika nanti membutuhkan menjadi panik gitu ya, silakan ditingkatkan awareness-nya dengan tadi ya, sudah mudah sekali punya mobil JKN. Di situ nanti ada keterangan keaktifan ataupun mengakses Pandawa di 08 11 8 165 165. Di situ nanti tinggal menginput saja NIK dan tanggal lahir, nanti akan muncul status kepesertaannya. Nah, manakala Star Lovers aktif ya, silakan dipertahankan keaktifannya sesuai dengan segmen masing-masing gitu ya. Kalau yang didaftar PPI tentunya ya nanti dicek berkala supaya tidak, ketika ada penonaktifan dari pemerintah itu nanti bisa tahu lebih dini dan sebagainya. Nah, manakala tadi sudah mengecek dan ternyata non-aktif ya Star Lovers gitu, tentunya silahkan nanti memapping diri sendiri, saya ini harus seperti apa. Kalau saya mampu dan tidak bekerja ya wajib mendaftar ataupun melunasi tunggakan gitu ya untuk terdaftar aktif di Mandiri. Kalau saya bekerja tapi belum ditanggung oleh pemberi kerja saya, silahkan nanti bisa melapor kepada kami gitu ya, untuk kami lakukan pematuhan terhadap pemberi kerja Star Lovers kan gitu ya. Kemudian kalau Star Lovers ini mungkin sebagian ada yang merasa kurang mampu gitu ya, tapi belum didaftarkan oleh pemerintah, silakan untuk mengakses layanan PPI ya di pemerintah
untuk didaftarkan PPAPBN itu kanalnya ada di kelurahan dan di dinas sosial. Kalau yang langsung aktif gitu ya, langsung aktif hari itu juga yaitu PPAPBD atau PPPU Pemda, penduduk yang didaftarkan Pemda itu mengaksesnya kalau Kota Jogja atau Sleman itu di Dinas Kesehatan, yang lainnya di Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo itu ada di Dinas Sosial. Itu langsung aktif hari itu juga kan gitu. Nah, prinsipnya kalau sudah aktif itu nyaman gitu ya. Dan tentunya seluruh anggota keluarga juga nanti aktif karena daftarnya wajib 1 KK. Sehingga kalau membutuhkan layanan kesehatan yang sekarang itu biaya kesehatan tidak murah gitu ya, apalagi juga penyakit itu sekarang juga aneh-aneh gitu ya. Itu kapanpun nanti bisa dijamin, ditanggung dan tidak keluar biaya sehingga tidak menimbulkan risiko finansial ya. Kalau dulu harus jual ladang, jual sawah gitu ya, sekarang tidak boleh lagi seperti itu kan gitu. Nah, kemudian juga mungkin terakhir dari kami juga kami mengucapkan selamat bagi seluruh pemerintah daerah, provinsi daerah istimewa Jakarta, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta sudah mencapai Universal Health Coverage Award itu ya kemarin per tanggal 8 Agustus 2024 dan semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan untuk bermanfaat bagi seluruh masyarakat DIY. Amin. Lengkap semua sudah disampaikan oleh Pak Wahyu Prabowo, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta ya, Lovers ya. Tadi diingatkan kembali untuk awareness gitu ya, untuk kesadaran kita gitu ya. Jadi melalui podcast kita diingatkan lagi untuk sadar gitu ya. Oh bener-bener ya, udah aktif atau belum, atau aku jangan-jangan aku non aktif nih. Mulai dari sekarang mungkin bisa yang paling gampang tadi dengan SMS ke Pandawa ya Pak Prabowo ya. Oh WA, kok SMS WA ke Pandawa begitu ya Pak Wahyu ya. Oke gitu. Jadi tahu gitu ya apakah saya statusnya itu aktif atau non aktif. Silahkan diaktifkan kembali buat yang belum aktif atau non aktif gitu ya. Baik, kita akhiri obrolan kita di siang hari ini. Pak Wahyu Prabowo pamit, saya juga pamit, Widya Pradipta. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.